Halo guys, selamat datang di Bacrot Channel. Di video kali ini kita akan bahas 6 pengusaha dan rintisannya agar kalian cupers kembali bersemangat untuk merintis usaha kalian. So, siapkan kopi panas untuk menemani momen santai kalian. Berikut kami rangkum Cekitrot. Yang pertama kita bahas adalah Ciputra. Nah, Ciputra ini adalah pendiri grup Ciputra yang membangun perumahan elit Citraland. Ia dikenal sebagai salah satu contoh entrepreneur tersukses di Indonesia. Ia dikenal sebagai konglomerat dan pengusaha sukses. Ciputra juga dikenal sebagai raja properti di Indonesia. Ia merupakan pemilik grup Ciputra yang mengelola perumahan elit Citraland. Kesuksesannya tidak diraih secara instan, gengs. Ia bahkan terlahir bukan dari keluarga yang kaya. Semua berkat kerja keras dan kegigihannya dalam membangun bisnisnya sejak usia yang sangat muda. Pada masa kecilnya, ketika berusia 12 tahun, ia kehilangan ayahnya yang meninggal di tahanan tentara pendudukan Jepang karena tuduhan palsu dianggap mata-mata Belanda. Kepahitan masa kecilnya telah menimbulkan tekad dan keputusan yang penting, yaitu memiliki cita-cita bersekolah di Pulau Jawa demi hari depan yang lebih baik, bebas dari kemiskinan dan kemelaratan. Akhirnya Dr. Insinyur Ciputra kecil kembali ke bangku sekolah walau terlambat. Ia terlambat karena negara kita masih dalam suasana peperangan dengan tentara Belanda maupun Jepang. Ia masuk kelas 3 SD di desa Bumbulan, walau usianya sudah 12 tahun atau terlambat hampir 4 tahun. Dalam biografi Ciputra, diketahui bahwa ketika usianya 16 tahun lulus dari SD, kemudian melanjutkan SMP di Gorontalo, dan jenjang SMA di Manado. Sejak itu memasuki ITB jurusan Arsitektur Bandung. Keseluruhan pendidikan masa remaja Dr. Insinyur Ciputra memang merupakan gabungan dari pendidikan yang akademis dan juga non-akademis, di dalam kelas dan juga di luar kelas. Inilah yang disebut sebagai sekolah kehidupan yang membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan utuh. Oleh karena itu, tidak heran bila saat ini ia berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membangun manusia seutuhnya. Dan beberapa cirinya adalah membangun moral, mendorong kreativitas, dan mendidik karakter-karakter mandiri siswa-siswinya. Yang kedua adalah Nadiem Makarim. Beliau adalah founder Gojek, perusahaan transportasi online. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mobile, Gojek berhasil merevolusi industri transportasi ojek. Fitur yang ditawarkan Gojek pun berbagai macam, seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Semua ide itu berawal dari Nadiem Makarim. Beliau lulusan Harvard University dan selama setahun Nadiem Makarim mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School, Harvard University, dan lulus dengan menyandang gelar MBA atau Master Business of Administration. Dari sini kita simpulkan bahwa Nadiem Makarim berasal dari kalangan menengah ke atas ya guys. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai co-founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Resign dari Zalora dan mendirikan Gojek. Berbekal banyak pengalaman bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengkontrol takdir saya, ujarnya guys. Alasan sederhana itulah yang membuat Nadiem Makarim mencoba merintis di perusahaannya sendiri dan kemudian dikenal dengan nama Gojek, berbekal pengalaman kerja serta memiliki jiwa entrepreneurship. Ide bisnis Gojek. Ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek.
Dari perbincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja dan susah untuk mencari pelanggan. Di sisi lain, kemacetan Jakarta semakin buruk, maka dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Inspirasi bisa datang dari mana saja, tergantung sudut pandang kita masing-masing dalam melihat peluang bisnis. Yang ketiga adalah Kevin Plank. Beliau adalah founder bisnis pakaian brand Under Armour. Kevin Plank adalah salah satu orang terkaya di Amerika Serikat. Salah satu kekayaannya berkat brand kebutuhan olahraga Under Armour yang didirikan pada 1996. Sama seperti kebanyakan pebisnis sukses lain, Kevin Plank dalam memulai bisnisnya tidaklah mudah. Dikutip dari CNBC, dia memulai menjahit untuk produknya itu di ruangan bawah tanah rumah neneknya di Washington DC. Dan baru bisa menghasilkan uang 17.000 US dollar atau 238 juta rupiah dalam penjualan di tahun pertama. Ide Kevin Plank dalam memulai bisnisnya bisa dibilang sederhana. Dia dan teman satu tim sepak bolanya merasa frustasi karena selalu berkeringat dengan kaos katun yang dipakai. Akhirnya peluang itu dimanfaatkan dengan menawarkan kebutuhan pakaian olahraga yang lebih baik berbahan likra. Berkat kepercayaan dirinya yang tinggi, kini bisnis Kevin Plank semakin tumbuh dan bisa bersaing dengan dua perusahaan raksasa. Buktinya, pada 1999, Under Armour mendapat kesempatan menampilkan produknya dalam film Oliver Stone, Any Given Sunday, yang dibintangi Al Pacino dan Jamie Foxx. Sejak itu, bisnisnya semakin cemerlang dan semakin diketahui masyarakat luas. Pada 2001, Under Armour menjadi pemasok resmi Liga Nasional Hoki dan memiliki kesempatan lisensi dengan Major Liga Baseball dan USA Baseball. Namun, secara mengejutkan diumumkan bahwa Kevin Plank mengundurkan diri sebagai CEO pada 2019 dan digantikan oleh CEO Patrick Frees. Meski begitu, sebagai ketua eksekutif dan kepala merek, dia tetap bekerja sama. Kini Kevin Plank tinggal memiliki sekitar 16% saham di Under Armour. Nah, dari Kevin Plank ini kita dapat simpulkan dalam merintis usaha mulailah dari apa yang kita punya. Jangan berhutang untuk menyewa tempat-tempat yang mahal dan mesin-mesin yang mahal. Karena pikiran kita bakal terpecah untuk memikirkan membayar cicilan, guys. Tidak lagi terfokus pada bisnis yang kita rintis. Pengusaha yang keempat adalah seorang tunawisma, guys, yaitu John Paul Joria, co-founder perusahaan perawatan rambut John Paul Missile System dan Patron Spirit Company. Joria dibesarkan oleh ibunya di Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelumnya akhirnya terpaksa masuk ke sistem pengasuhan foster care karena tidak bisa lagi menafkahinya. Dikutip dari Forbes, dalam 2 waktu terpisah dalam hidupnya, Joria pernah menjadi tunawisma dan tinggal di mobilnya. Dikutip dari NBC News, Joria memutuskan mengambil tantangan langsung di akhir karirnya. Itu satu-satunya cara agar bisa membuat hidupnya lebih baik. Dia melihat tantangan ekonomi sebagai peluang bekerja keras. Ketika tidak ada uang untuk makan, maka ia akan menjual kartu Natal. Ketika tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya, dia mulai menjual ensiklopedia. Joria mengatakan dia tidak pernah bergantung pada siapapun. Jika Anda berharap makan siang gratis, datang sendiri. Anda tidak akan pergi jauh, dan Anda akan sangat bosan. Keluar dan lakukan sesuatu, ungkapnya. Belajar dari pengalaman hidup yang keras, Joria menyarankan generasi muda untuk menerobos batasan, bangkit kembali setelah masa-masa sulit, dan temukan kesuksesan. Semua pelajaran itu didapatkannya sebelum mendirikan usahanya, John Paul Missile System. Dia mempelajari seluk-beluk bisnis perawatan rambut ketika bekerja untuk Regden dan Vermodly Haircare. Dia dipecat dari kedua perusahaan tersebut. Kesuksesan John Paul Missile System merupakan hasil dari promosi mulut ke mulut dan akhirnya mendapatkan perhatian dari distributor pertamanya. Setelah itu, produk-produk perawatan rambutnya terjual di berbagai salon dan berhasil membuat perusahaannya bernilai jutaan dolar. Joria mendirikan perusahaan itu bersama rekannya dengan bermodalkan 700 US dollar. Joria menekankan selalu untuk fokus pada masa depan. Ketika sedang susah, kebanyakan orang berpikir tentang masa lalu dan apa yang membuat mereka bisa sampai di sana. Itu tidak akan membuat Anda maju. Pikirkan tentang apa langkah selanjutnya. Jangan diam di masa lalu, majulah, jelasnya.
Yang kelima adalah Jeff Bezos. Beliau adalah founder Amazon.com. Siapa yang tidak tahu Amazon.com? Kesuksesan Jeff Bezos ini tidak datang secara instan, guys. Ada banyak hal yang dia lalui sehingga bisa menyandang titel orang terkaya di dunia. Bezos mengawali Amazon.com dari garasi rumahnya dan fokus menjual buku. Berkat kegigihannya, Jeff Bezos mampu mengembangkan Amazon menjadi sebesar sekarang. Kecerdasan Bezos sudah tampak saat dia masih kecil. Saat masih balita, Jeff Bezos sudah bisa membongkar tempat tidur bayinya karena ingin tidur di tempat tidur sungguhan. Di masa SMA, Jeff Bezos mengembangkan sebuah institut bernama Dream Institute. Institut ini merupakan wadah untuk mengembangkan cara berpikir kreatif remaja. Dream Institute merupakan bisnis pertama yang didirikan Bezos bersama pacarnya. Mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik elektro di Universitas Princeton. Bezos lulus tahun 1986 dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus dari universitas, Bezos mengawali karirnya di beberapa perusahaan di Wall Street. Mengutip biografi.com, tercatat Bezos pernah bekerja di Vittel, Bank Trust, dan perusahaan investasi D.A. Shaw. Bahkan Bezos berhasil menjadi Vice President termuda di D.A. Shaw pada tahun 1990. Kisah inspiratif Bezos sebagai pengusaha dimulai setelah dia keluar dari D.A. Shaw pada 1994. Melansir Ensiklopedia Britannica, Bezos kemudian pindah ke Seattle, Washington, dan membuka toko virtual bukunya. Bezos memulai bisnisnya di garasi dengan dibantu beberapa orang pegawai. Bisnis ini diberi nama Amazon dan berhasil menjual buku pertamanya pada Juli 1995. Amazon.com berhasil melejit dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu sebulan, ada banyak buku yang terjual di seluruh Amerika dan 45 negara lainnya. Yang mengejutkan, pencapaian ini diraih dengan promosi yang tidak terlalu banyak. Dalam waktu 2 bulan, penjualan di Amazon.com mencapai $20.000 dalam seminggu. Pada tahun 1998, Amazon.com mulai menjual CD dan kemudian menambah video. Bezos mulai merambah ke toko virtual lainnya dengan berinvestasi pada tahun 1999. Di awal tahun 2000-an, mengutip Business Insider, terjadi kehancuran .com. Banyak analis memprediksi Amazon akan mengalami kehancuran, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Amazon berhasil melalui kehancuran tersebut dan berkembang menjadi salah satu startup yang berkembang pesat. Selain Amazon.com, ia juga mendirikan sebuah perusahaan penerbangan angkasa yaitu Blue Origin. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000. Pada tahun 2013, bersumber dari Ensiklopedia Britannica, Bezos membeli The Washington Post seharga $250 juta. Pada tahun 2018, kekayaan Bezos terhitung mencapai $112 miliar. Wow. Kekayaan Bezos semakin meningkat meski sebagian saham Amazon.com diberikan kepada mantan istrinya, Mackenzie Bezos. Jeff dan Mackenzie Bezos menikah pada tahun 1993. Setelah lebih dari 20 tahun menikah, mereka bercerai pada Januari 2019 lalu. Sangat disayangkan, guys. Jeff Bezos berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dengan mengembangkan usahanya secara virtual. Yang keenam adalah Elon Musk. Mungkin kita asing mendengar namanya, tapi setelah mendengar perusahaan yang dimilikinya, kita bakal angguk-angguk. Berikut deretan perusahaan Elon Musk. Perusahaan yang dimilikinya yaitu Tesla, Inc., SpaceX, PayPal, Zip2, SolarCity, OpenAI, Neuralink, The Boring Company. Bagaimana? Perusahaannya tidak begitu asing ya. Elon Musk dikenal sebagai salah satu miliuner yang cukup ambisius dalam menciptakan hal-hal yang baru. 8 perusahaan di atas adalah buah dari sikap ambisiusnya. Dan mungkin akan ada perusahaan lain yang didirikannya di kemudian hari. Dikutip dari CNBC, Musk meninggalkan rumahnya di Afrika Selatan dan menuju Kanada saat berusia 17 tahun. Menurut buku Elon Musk, Tesla, SpaceX, dan The Quest for a Fantastic Future oleh Ashley Vance, dia tinggal bersama sepupunya di Kanada.
Pada awalnya, pria berusia 49 tahun itu bekerja di pertanian sepupunya di Weldeck, sebuah desa yang pada 2016 memiliki populasi kurang dari 300 orang. Di sana, dia merawat sayuran. Kemudian Max muda belajar memotong kayu dan gergaji rantai di Vancouver, British Columbia. Namun setelah bertanya di sebuah kantor mengenai pekerjaan dengan gaji terbaik, Max melakukan pekerjaan terberatnya, yaitu membersihkan ruang kettle di pabrik kayu dan mendapatkan bayaran $18 per jamnya. Max dalam biografinya mengatakan bahwa dia memakai pakaian hazmat dan kemudian berjalan melewati terowongan kecil yang hampir tidak dimasuki orang. Dia harus mengambil pasir, residu, dan kotoran lainnya. Kemudian menggunakan sekop mengeluarkannya melalui tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar. Jika Anda berada di dalam sana lebih dari 30 menit, Anda akan kepanasan dan mati, kata Max. Ketika awal bekerja, ada 30 orang mulai bekerja pada awal pekan yang sama dengannya. Namun, pada hari ketiga hanya 5 orang tersisa. Dan pada akhir pekan, hanya Max yang tersisa dengan 2 orang lain yang melakukan pekerjaan tersebut. Demikianlah sederetan pengusaha dan rintisannya. Semoga menginspirasi para cupuwers yang sedang merintis usahanya. Jangan cepat menyerah dan teruslah berusaha. Please like dan subscribe.